Cara sederhana ini dijamin efektif buat ningkatin profit toko Shopee kamu meskipun admin Shopee naik di Februari 2022. Buat teman-teman yang belum tahu nih, nah di Shopee ini ada perubahan biaya admin. Jadi kalau sebelumnya biaya admin Shopee itu dibagi berdasarkan 2 kategori, kalau sekarang dibagi jadi 3 kategori. Nah, masalahnya adalah ketika pembagian tersebut mayoritas seller bakal ngalamin kenaikan admin yang cukup tinggi, hampir 1% gitu ya. 1% kalau kita lihat sih nggak besar, tapi kalau buat teman-teman yang jualannya untungnya tipis gitu ya, itu pasti bakal merepotkan gitu. Nah, disinilah kita bakal bahas gimana sih caranya supaya teman-teman nih dengan kenaikan admin ini teman-teman bisa ningkatin penjualan, apalagi ningkatin profitnya gitu ya. Nah, selain kenaikan admin, sebenarnya nih dari update admin Shopee ini juga dia juga ngasih beberapa benefit tambahan gitu ya, benefit tambahan buat ningkatin trafiknya tokonya teman-teman gitu ya. Artinya seiring dengan adminnya naik ya, omset penjualan teman-teman juga bisa naik juga gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang harganya mepet banget, ini bakal jadi masalah. Nah, sekarang gimana nih cara gampang biar profitnya teman-teman naik meskipun adminnya naik? Tentu saja cara paling gampang adalah kita ikut naikin harga. Jadi admin tersebut dibebanin ke pembeli. Nah, tapi masalahnya adalah ketika harganya naik, banyak seller yang nggak pede kalau barangnya bakal makin laku. Yang ada adalah banyak seller yang ketakutan pembelinya beli ke toko lain, jadinya barangnya nggak laku, atau beli brand lain yang dinilai produknya lebih murah gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap naikin harga tapi jualannya juga cukup tinggi gitu ya? Atau bisa dibilang gimana caranya teman-teman bisa jual harga dengan mahal tapi bisa laku tinggi gitu ya. Sebenarnya buat kita bisa jual harga barangnya cukup tinggi tapi bisa laku, rumusnya sederhana banget. Rumusnya simpel, yaitu value yang diberikan itu harus lebih besar dari harganya. Nah, value itu gimana sih? Nah, value itu gampangnya kayak gini. Value itu kan sebenarnya manfaat apa yang didapetin konsumen ketika beli barang atau produknya teman-teman. Misalnya, kalau saya keluarin uang 100.000 buat beli katakanlah teh ini ya, teh dalam kemasan. Kalau misalnya buat saya value-nya teh itu nggak ada manfaatnya, ya saya tentu saja nggak akan mau beli teh yang mahal-mahal gitu. Buat apa beli teh yang mahal-mahal? Karena logikanya kan teh itu sama-sama aja gitu ya. Nah, di situ yang terjadi adalah dengan uang yang saya punya, saya pengen dapat barang sebanyak mungkin. Nah, inilah yang biasanya teman-teman banyak jualan online tuh ngalamin gitu. Jadi kayak barangnya cuma komoditi yang dimana-mana ada, dan jadinya adalah harganya banting-bantingan harga. Karena konsumen pengen beli mana sih yang paling murah gitu. Misalnya teh dalam botol mana yang paling murah. Nah, tapi kalau misalnya nih saya jual tehnya gitu ya, ketika saya mau beli teh, saya nggak beli teh biasa. Katakanlah saya beli teh buat nurunin berat badan gitu. Nah, di sini ini kan meskipun kadang masih banting-bantingan harga tetap ada ya, tapi di sini ada value lebih karena saya keluar uang itu bukan buat beli teh tapi mau nurunin berat badan gitu. Nah, ketika saya mau nurunin berat badan, kadang banyak orang yang mau bayar lebih mahal asalkan dapat hasil yang lebih sesuai gitu ya. Nah, tapi kalau mau lebih bagus lagi gimana tentang value-nya ini? Nah, ketika kita jual 100.000, nah itu jangan dapat kayak tehnya doang. Oh, ini loh 100.000 dapat teh diet. Nah, tapi bukan seperti itu. Nah, kita bisa paketin lagi barang kita dengan value-value lain. Dan value ini sendiri kadang juga bukan harus sesuatu yang keluar modal kok gitu. Kita bisa bikin sesuatu yang modalnya nggak besar tapi manfaatnya besar. Contohnya kayak gimana? Contohnya gini, misalnya saya mau beli 100.000, saya mau beli teh. Nah, teh yang saya beli itu adalah teh buat diet. Nah, ditambah lagi ternyata ketika saya mau pilih, ada orang yang jual teh diet aja sesama teh diet. Nah, ada lagi seller lain yang jual teh diet, misalnya ditambah pola makan dietnya, ditambah konsultasi gitu ya, konsultasi tentang olahraganya, konsultasi tentang makanannya, dan dijamin sampai kurus. Tentu saja buat saya sebagai pembeli, penjual yang memberikan paket tambahan-tambahan yang seperti itu bakal jauh lebih menarik gitu. Jadi meskipun harganya sama atau mungkin harganya lebih mahal, saya merasa ada value lebih yang dia kasih. Maka dari itulah saya bakal bayar meskipun harganya lebih mahal. Nah, itu adalah sebenarnya cara gampangnya. Gimana caranya kita menyajikan lebih daripada kompetitor. Dan itu juga bukan sesuatu yang harus maksudnya semuanya keluar uang, nggak juga gitu. Atau misalnya teman-teman punya reputasi yang lebih baik. Nah, itu bakal bikin orang mau keluar uang lebih banyak meskipun barangnya mungkin sama-sama aja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau seperti itu, gimana nih caranya kita ningkatin value produk teman-teman yang ada di marketplace khususnya di Shopee gitu ya. Nah, sebenarnya buat ningkatin value di mata konsumen itu nggak sulit gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakuin. Pertama, yang paling gampang tentu saja adalah dari tampilan gambarnya. Jadi ketika teman-teman bikin gambar nih di marketplace Shopee gitu ya, jangan bikin gambar yang sama gitu loh. Jangan bikin gambar yang pasaran. Jangan bikin gambar yang semua orang punya. Kenapa? Karena kalau gambar teman-teman semua orang punya, gambarnya pasaran, ya apa bedanya dengan orang lain gitu loh.
disitulah terjadi perang harga. Tapi ketika teman-teman bikin gambar yang jauh lebih menarik, teman-teman bikin gambar yang lebih elegan, teman-teman ceritain nih, ceritanya teman-teman tuh di dalam gambar. Kita kan sekarang bisa ngedit macam-macam ya sebenarnya. Itu bisa bikin barang teman-teman nilainya naik di mata konsumen. Yang tentu saja meskipun harganya sama atau harganya lebih mahal, lebih menarik tuh ya. Terus apa lagi yang kita bisa lakuin? Yang kemudian adalah dari gambar itu juga, selain cuman gambar yang lebih unik, kita bisa bikin gambar itu edukatif. Jadi dari gambar aja ketika di swipe, orang tuh bisa dapat gitu kayak, oh produk ini tuh kelebihannya apa sih? Manfaatnya apa sih? Benefitnya apa sih? Dibandingin dengan produk-produk kompetitor gitu. Karena ya kita tahu sendiri gitu ya, di Indonesia tuh kan orang-orangnya bisa dibilang darurat membaca gitu ya. Jadi deskripsi doang kadang nggak menarik. Nah, kemudian kita juga bisa buat masukin video-video yang bagus, video-video yang ada nilainya, video-video yang mungkin estetik, video-video yang nunjukin kelebihan produknya teman-teman dibandingin produk-produk orang lain gitu. Nah, dengan itu juga kita bisa ngasih penilaian lebih gitu loh tentang produk kita. Nah, selain itu ada juga di deskripsinya. Kita bikin deskripsi tentang kelebihan produk kita apa dibandingin kompetitor. Dan di deskripsi teman-teman bisa nulis banyak. Teman-teman bisa masukin cerita apa sih di balik produknya teman-teman ini yang bikin produk ini berbeda, atau apa sih yang bikin tokonya teman-teman ini berbeda. Nah, itu adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan gitu ya buat produk teman-teman ini jauh lebih menarik. Nah, ketika teman-teman lakukan ini gitu ya, nah value-nya tuh sudah keangkat di mata konsumennya gitu ya. Nah, ketika value-nya udah keangkat, artinya meskipun harga teman-teman mungkin lebih mahal atau mungkin harganya teman-teman sama dengan orang lain gitu ya, tapi teman-teman bisa jauh lebih menjual dibandingin toko lain. Apalagi mungkin cuman toko-toko yang cuman copy paste gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya nih, apakah setelah kita naikin value lebih, barangnya pasti laku gitu ya? Nah, sebenarnya ketika teman-teman naikin value lebih, itu sudah jauh lebih baik gitu. Kenapa? Karena banyak juga teman-teman seller yang masuk di kelas kita, di komunitas kita sering cerita gitu kalau produk mereka tuh kalah sama kompetitornya, padahal produk mereka lebih baik daripada kompetitornya. Dan terus ketika kita cek, kita bantu bedah akunnya, kita evaluasi, ternyata kelihatan, oh dia nggak ngangkat value-nya. Jadi punya value tapi nggak ditampilin, ya udah pasti kalah. Nah, tapi sekedar ngangkat doang nggak cukup gitu. Yang lebih penting berikutnya adalah teman-teman perlu bisa mendatangkan traffic yang besar gitu ya, traffic yang banyak ke tokonya teman-teman. Karena traffic inilah yang nanti bakal jadi game changer-nya gitu. Ketika teman-teman bisa bawa traffic yang banyak, di situ bakal kelihatan apakah value teman-teman udah bagus atau belum. Nah, kalau udah bagus, tentu saja penjualan bakal meningkat pesat sekali. Tapi kalau belum bagus, nah di sini kita bisa evaluasi. Nah, gimana caranya biar traffic tokonya teman-teman meningkat dengan banyak gitu ya? Nah, itu sebenarnya banyak metodenya. Mulai dari kita iklan, mulai dari kita traffic organik, mulai dari kita ngambil traffic dari luar Shopee dan lain sebagainya. Dan itu semua bakal kita bahas di kelas Shopee Mania. Jadi, pastikan kamu bisa ikuti kelasnya.